di kehidupan ini kan memang punya visi misi, Betul. Visi misi bersama. Siap. Visi misi bersamanya apa? Iya. Visi misi bersamanya tentunya adalah membangun tatanan kehidupan berperadaban luhur Siap. yang sawarga maniloka kekal Betul. abadi. Ya. Betul. Ya, jadi visi misinya itu. Insun rahayu balaria waluya asma pangestu hibar pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber kita, beliau Kang Prabu Raga. Wah, pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat ya, Kang? Iya, malam Jumat ya. Iya, kita kembali hadir menyapa pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu. Baik, Kang, dalam pembahasan kali ini masih seputar yang kemarin ya, karena perlu banyak sekali yang kita kupas dan banyak juga DM yang masuk ya, Kang? Siap. Ya, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan agar tidak lupa ya, Kang? Siap. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oh, langsung aja ya. Kang Prabu, saya melihat nih banyak tayangan di video dari berbagai kanal ya. Khususnya yang membahas tentang bagaimana mencapai kesadaran tertinggi. Nah, ini kan sangat penting sekali ya, Kang Prabu. Dari banyak narasumber otomatis banyak juga keterangan dan penjelasan yang saya dapatkan dan berbeda-beda pula gitu, Kang Prabu. Iya. Nah, sebetulnya kesadaran tertinggi itu kalau menurut Kang Prabu sendiri ya. Nah, dalam hal apa? Jadi saya ingin yang terkhusus gitu loh. Yang spesial. Yang spesial. Jadi terkhususnya tertujunya itu dalam menurut Kang Prabu seperti apa? Mangga. Iya. Kesadaran ya. Iya. Jadi mencapai kesadaran tertinggi, betul. Kesadaran yang dibutuhkan sebetulnya adalah kesadaran yang sifatnya global universal. Jadi kesadaran universe. Universe, Ya, betul. kesadaran universal yang sifatnya berarti ya kolektif di sini ya. Siap. Kesadaran kolektif. Ya. Jadi bukan kesadaran yang sifatnya personal. Siap. Karena kita ya di kehidupan ini kan memang punya visi misi. Betul. Visi misi bersama. Siap. Visi misi bersamanya apa? Iya. Visi misi bersamanya tentunya adalah membangun tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Betul. Ya, jadi visi misinya itu. Ya, baik visi misi dari sisi keyakinan agama, budaya, ya, bahkan negara ataupun pemerintah, betul. maupun dari adat, ya. Betul. Dan visi misi dari seluruh unsur kehidupan lah pada dasarnya kan terwujudnya satu tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Siap. Ya, kan? Nah, untuk mencapai visi misi tersebut tentunya dibutuhkan satu kesadaran ya. Betul. Kesadaran demi kesadaran dari seluruh warga masyarakat bumi ya. Betul, Kang. Jadi bukan hanya di Nusantara Indonesia saja sebetulnya. Global ya. Tapi global universal. Makanya di awal tadi saya sudah menyebutkan berupa kesadaran yang sifatnya universal, ya, kesadaran kolektif yang sifatnya universal, global universal. Apa saja? Pertama, kesadaran bahwa kita ini kan terlahir ini ke dunia, ya. Siap. Kan? Dari alam batin ke alam lahir, betul. Yaitu di dunia ini, ya. Siap. Di kehidupan bumi alam ini. Sepakat. Ya. Artinya bahwa kita ini diturunkan ke bumi ini, dilahirkan ke bumi ini tentunya adalah untuk urusan di dunia ini. Betul, ya kan? Untuk urusan di bumi ini, gitu loh, ya kan? Jadi dari alam batin
ya dilahirkan, diutus ke alam lahir ini tentunya adalah untuk menata kehidupan di alam lahir yang ini. lahir, betul. Ya, di kehidupan alam lahir ataupun di kehidupan bumi alam ini. Betul, betul, Kang. Jadi bukan di kehidupan alam Akhirat, batin ya. ya. Ya, siap, siap. Bukan urusan di alam batin ataupun di alam akhirat. Akhirat, siap. Ya kan? Tapi adalah dilahirkan ke dunia ini, ke alam lahir ini ya otomatis untuk Mengurus mengurus bumi ini ya. kehidupan di dunia ini, Siap. kehidupan di bumi ini. Siap, siap. Di mana kita ketahui bahwa kehidupan bumi alam ini yang kita ketahui yang ada ya, itu adalah kehidupan yang carut marut. Iya, saat punten, ini. betul, punten, betul. Jauh untuk bisa dikatakan sebagai suatu peradaban. Iya, Jauh untuk bisa disebut sebagai beradab. iya. Itu sangat jauh sekali. Ya, untuk saat ini memang. Ya, jadi seluruh manusia dilahirkan ke dunia ini tentunya adalah untuk mengurus kehidupan di dunia ini. Betul, Kang. Itu Prabu. yang perlu disadari. Ya, Siap. kan? Dibentuk satu kesadaran. Ya. Jadi jangan sudah dilahirkan ke alam dunia ini terus maunya ke alam batin lagi, kan lucu Lucu, gitu loh. ya. kan? Siap, lucu siap. gitu loh, ya kan? Mengurus yang Percuma, batin. ya, percuma gitu kan, dilahirkan gitu ya. Iya, Dilahirkan terus untuk tujuannya adalah untuk ke alam batin atau ke alam akhirat gitu. Betul. Itu percuma ya kan. Iya, Mendingan nggak usah lahir. gitu Iya, loh. ya. Tetap aja di alam batin, ya kan? Iya, betul. Kalau memang tujuannya adalah ke Untuk alam di batin, alam visi misinya batin. adalah ke alam batin, gitu. Ke alam akhirat. Ya. Alam batin ini sama dengan alam akhirat. Akhirat, betul. Ya. Dunia akhirat, lahir batin, jasmani rohani, jiwa raga itu sama saja. Iya, gitu loh. siap. Ya, intinya adalah itu. Iya. Jadi kita semua dilahirkan sekali lagi ke dunia ini adalah untuk mengurus kehidupan dunia ini. Jangan salah. Gitu. Siap. Ya, jangan salah. Ini justru nanti kalau sudah ada komitmen seperti ini, komitmen bersama ini, ya kan. Nah, yang tetap masih berorientasi ke alam batin, ya, ke alam kematian atau ke alam akhirat, ini justru akan dipercepat ini. Ya. Akan dicepat Betul. prosesnya. Karena kan gitu. keinginannya Ya, sendiri. ya, keinginannya. Karena ini memang proses akselerasi. Siap. Kang. Proses percepatan. Siap. Gitu. Proses percepatan. Makanya yang masih tetap orientasinya ke alam batin, Ya, mangga. ke alam akhirat, maka prosesnya pasti akan dipercepat. Dengan berbagai apapun itulah ya. Iya, dengan berbagai proses tentunya. Gitu. tentunya. Dengan berbagai proses. Wow, mengerikan Mekanisme itu, proses yang intinya adalah mewujudkan keinginan, ya. Keinginan untuk sampai ke alam akhirat gitu loh. Kan kekehnya ataupun begitu alam ya. kematian gitu loh. Siap. Makanya berbagai macam gejolak ya, bencana alam itu pasti intensitasnya itu akan semakin tinggi, Betul. semakin meningkat. Makanya di sini sekali lagi perlu adanya satu kesadaran, ya kan, kesadaran untuk menyadari gitu. Betapa selama ini orientasinya itu keliru, bukan ke alam akhirat atau ke alam batin, tapi alam dunia ini. Iya, gitu loh. iya, karena kan memang faktanya Iya. kita dilahirkan ke dunia Dilahirkan ke dunia ini tentunya adalah untuk tujuan Mengurus ke dunia ya. ini, untuk mengurus dunia ini. Nggak mungkin untuk mengurus alam batin dilahirkan ke dunia ini, Betul. gitu loh, ya kan? Iya. Jadi ini yang perlu disadari. Kesadaran Dibentuk tertinggi satu utama. kesadaran ya, kesadaran bersama, karena ini adalah mau mewujudkan visi misi bersama, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Ya. Wow. Itu kesadaran yang Ya. pertama. Siap. Ya. Yang kedua, poin kesadaran yang kedua adalah bahwa jati diri manusia, saya sudah berulang kali mengatakan ya, kodrat jati diri manusia ini adalah sebagai pemimpin Betul. atas kehidupan bumi alam ini, ya. Minimalnya atas kehidupan dirinya, Betul, kan. atas jiwa raga dirinya. Siap. Maksimalnya dan optimalnya adalah pemimpin atas kehidupan bumi alam ini. semesta. Ya. Jadi ya, tatanan kehidupan yang ada di bumi alam ini diserahkan kepada manusia Betul, kan. untuk dikelola,
ya, untuk diolah, betul, untuk diatur, betul, untuk dikendalikan, ya kan? siap, Sebagai fasilitas bersama, Bersama. ya, fasilitas surga bersama, ya, betul, di kehidupan bumi alam ini. betul kan? Sekali lagi ya, ini perlu satu kesadaran sekali lagi bahwa jati diri manusia ya itu dikodratkan sebagai pemimpin, minimalnya atas diri lah. Ya, jadi kalau belum memimpin sekitar, belum memimpin bumi ini, ya atas diri. Minimalnya ya, mampu mengendalikan energi yang ada di dalam Itu aja bumi, sudah luar biasa, ya, Kang Prabu. berupa energi mungkin amarah, Amarah, emosi, ya, resah, dendam, kebencian, ambisi, ya, ego, ya, dan lain ego, sebagainya. dan lain sebagainya. Ini yang perlu dikendalikan. Betul. Jadi masing-masing diri, masing-masing personal ini punya kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan energi yang ada di dalam dirinya. gitu loh, ya. Energi airnya, energi apinya berupa amarah mungkin yang berlebihan, ya, atau ambisi yang berlebihan, itu dikendalikan, diatur, ya. Ya, karena kita punya visi misi bersama mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Wow. Ya. Kesadaran yang kedua, Dari yang ya, ketiga ini. dan yang ketiga, kesadaran yang ketiga bahwa kita ini sebenarnya sedang berada di taman kehidupan surga yang kekal abadi. Sepakat. Ya. Apa sih yang tidak ada di kehidupan bumi Rasa alam syukur ini? ya. Ya. Apa yang belum ada di kehidupan bumi Ketahuan alam diri. ini? Ya. Semuanya ada. Dari Ada. apa yang diinginkan, Betul. ya, dari apa yang diharapkan, dari apa yang diimpikan, dari apa yang dicita-citakan, bahkan yang digambarkan sebagai taman kehidupan surga yang kekal abadi, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama maupun budaya, semuanya ada di kehidupan bumi alam ini. Gitu loh, ya. Betul. Jadi bumi alam semesta jagat raya ini sesungguhnya adalah taman kehidupan surga yang maha kekal abadi. Gitu. Ya, cuman surganya saat ini berantakan karena acak-acakan, ditaruh di ya. jauh nan sono, Kang Prabu. Iya, karena berbagai macam doktrin dan dogma. Siap. Ya kan, yang telah merusak tatanan kehidupan surga yang nyata, ya, yang dahulunya memang pernah ada, ya, bahwa manusia ini kan diturunkan dari surga, ya. Betul. Ya, dalam sejarahnya gitu loh, ya, diusir dari surga gitu loh, ya. Berarti memang kehidupan ataupun surga itu sudah ada, dan realitanya memang sesungguhnya kehidupan ini surgawi. Ya minimalnya ya surga yang nyata dululah ini, ya, yang disyukuri gitu loh. Jadi sekali lagi, apa yang tidak ada di kehidupan surga ini, yang belum ada apa? Mungkin hanyalah rasa syukur dan tahu diri manusia kepada dirinya sendiri, apalagi kepada Tuhan. Wow, gitu. jauh kan? Jauh. Jauh. Ya. Jadi ini kesadaran, ya. Siap. Kesadaran yang ketiga, gitu loh. Dan kesadaran yang keempat, ya, tentunya ini yang paling inti, ya, yang selama ini disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, ataupun disebut dengan Rabbul Alamin, ya. Siap. Ya, Tuhan yang Maha Esa, Rabbul Alamin selama ini kan digaibkan. Digaibkan. Ya, jadi seolah-olah Tuhan yang Maha Esa atau Rabbul Alamin ini tidak boleh berwujud lahir. Tidak boleh diatur Dalam sendiri, ya. di ajaran agama pun disebutkan, ya kan, Iya. bahwa Tuhan itu di samping maha batin ataupun maha gaib juga maha lahir. Betul. Wujud Tuhan itu di samping maha batin atau maha gaib juga maha lahir. Betul. Maha nyata, gitu loh, ya. Nah, makanya Tuhan yang Maha Esa atau Rabbul Alamin ini pun punya hak mutlak untuk mewujudkan dirinya di kehidupan bumi alam ini. Iya. Jadi sesungguhnya, ya, selama ini Tuhan yang Maha Esa ataupun Rabbul Alamin, ya, memang ada
di kehidupan bumi alam ini, ada bersama kita semua, ya. Bahkan di dalam diri Manusia, bahkan di setiap titik ordinat, di situ pun ada ruh Tuhan. Gitu loh. Namun sentralnya tetap ada. Sentral sebagai wujud jati diri Tuhan yang Maha Esa, wujud dari jati diri Rabbul Alamin, ada wujud. Makanya mungkin perlu juga dikali kesadaran agar bisa melihat, ya kan? Perlu adanya satu kesadaran. Ya, agar mencari. Biar mencari dong. Mencari wujud jati dirinya, gitu loh. Iya. Mencari wujud jati dirinya, agar diri kita ini diberi kekuatan. Kalau Tuhannya diletakkan di alam akhirat, di alam setelah mati, ya, kita ini jadi lemah. Karena jati diri Tuhan ini kan kekuatan yang maha dasar. Iya dong. Kekuatan yang luar biasa sekali di kehidupan ini, gitu loh. Tanpa keberadaan Tuhan, nyatanya semuanya pada lemah, pada merengek, menghibah, memohon, ya kan, pertolongan Tuhan, gitu loh. Karena Tuhannya terlalu jauh ditaruh di alam akhirat, bahkan di langit yang tertinggi, gitu loh. Ya minimalnya kita mengenal diri dulu lah ya. Iya, kan? Mengenali diri, ya kan, karena di dalam diri ada ruh Tuhan juga, ya kan. Betul, karena pada saat dilahirkan, setiap manusia pun ditiupkan ruh ilahi, ruh Tuhan. Nah, biar ruh Tuhan yang ada di dalam dirinya ini nanti yang akan membimbing, yang akan mengarahkan mana sentralnya, mana tuanku. Biar diri nanti yang akan menunjukkan. Gitu. Kan memang harus mereka sendiri yang mencarikan. Kalau tidak jadi doktrin ya. Kalau mencari, berupaya semaksimal mungkin, maka Tuhan pun pasti akan mendekat. Ya, dimana orang mencari, ya kan, mencari jati dirinya, maka Tuhan pun akan terus mendekat, gitu loh. Mendekat, sehingga semakin mendekat, maka kita pun semakin teraurai dengan aurat jati diri Tuhan. Kita akan semakin strong, semakin kuat, gitu loh. Karena teraurai tadi oleh aura jati diri Tuhan. Ya, karena berusaha untuk mencari, gitu loh. Ya, sekali lagi, kalau kita itu berniat untuk mencari dengan seoptimal mungkin, maka Tuhan pasti akan mendekat juga. Gitu loh. Pasti juga akan ada tuntunan juga bagaimana membangkitkan kesadaran gitu ya, Kang Prabu ya. Jadi itu poin-poin kesadaran yang utama. Gitu loh. Siap. Jadi ada 4 poin tadi. Ada 4 poin ya, Kang Prabu. Oke, Kang Prabu, untuk selanjutnya ya, Kang Prabu. Siap. Nah, ada banyak cara nih, Kang, untuk kita itu membangkitkan kesadaran diri ya, agar bisa tersambung dengan guru sejati, ya, minimalnya rasa sejati gitu ya, Kang Prabu ya. Nah, saya melihat itu memang banyak tutorial yang luar biasa sulit dan butuh waktu yang lama dan konsisten. Nah, ini menurut Kang Prabu ya. Nah, adakah cara yang lebih singkat gitu, tapi memang benar-benar akurat? Kalau saya sebenarnya sudah merasakan, tapi Kang Prabu ini yang menjelaskan lebih detail ke pemirsa semua. Mangga, Kang Prabu. Ya, saya pribadi ya, itu kan memang latar belakangnya mencari jati diri Tuhan selama 30 tahun. Jadi sebetulnya di tayangan sebelumnya juga sudah ada. Sudah saya sampaikan gitu loh ya. Nah, ternyata yang paling instan, yang paling mudah itu adalah dengan gerak-gerak jurus Sah Bandar Karimadi. Siap, Kang Prabu. Jadi di tayangan sebelumnya saya juga menyampaikan seolah-olah setelah saya ketemu dengan Sah Bandar Karimadi, seolah-olah perjalanan saya yang 30 tahun ini sia-sia. Seolah-olah, walaupun tetap ada manfaat. Banyak juga, karena memang tetap harus melalui proses. Betul. Karena mungkin juga ada perlu pembersihan karma masa lalu. Betul, gitu Kang Prabu. kan? Siap. Jadi makanya saya sebutkan sebagai seolah-olah. Seolah-olah. Karena
memang saya merasakan begitu instan gitu Ya, dengan olahan sepakat dah. jurus Sah Bandar Karimadi. Sepakat. Tentunya nih Mas Dewi Larasati pun merasakan seperti Sangat itu, dong, ya kan? sangat. Iya, jadi dari latar belakang seorang artis ya. kan, di kampung. Iya betul. Udah bingung Instan, mau ngomong karena semua Iya. pencerahan saya dapatkan. Nah beliau yang tinggal menerjemahkan dah. Iya, Enaknya kalau punya mensinkronkan. guru ya. Mensinkronkan. Lanjut Kang Prabu. Iya, jadi dengan olahan gerak jurus Sah Bandar Karimadi, ya, ini menurut saya ini yang paling instan, yang paling mudah, dan ini memang formula yang langsung diturunkan dari Robul Alam, Robul Alam. Bukan hasil olah. melalui pikir orang. guru besar Sah Bandar Karimadi. Betul. Ya. Jadi gerakannya itu betul-betul memang merupakan gerakan yang diturunkan dari Robul Alam Iya. kepada guru besar Pak Buron Chandra Dimuka Sah Bandar Karimadi. Gerak ilah itu simpel kan. Iya, gerakannya simpel dan gerakannya ini ya gerakan penyelarasan dengan alam. Betul. Gerakan-gerakannya pun ya gerakan yang memang ya itu tadi sesuai dengan gerak alam gitu loh. Betul. Seperti gerak jurus inti air, ya itu seperti gelombang gelombang di lautan gitu loh, ya. Betul, tapi juga susah kan, ada ya serasi. memang untuk menyelaraskan gerak ya antara gerak pikiran, gerak mata, gerak telinga, gerak hidung, gerak hati, gerak nafas, itu memang betul-betul disatukan dalam satu kesatuan gerak. Jurus Sah Bandar Karimadi. Makanya pada saat mengolah gerak jurus Sah Bandar Karimadi, memang pikiran tidak bisa kemana-mana. Fokus, benar-benar fokus ke gerakan jurus Sah Bandar Karimadi. Inilah gerakan yang menurut saya ini gerakan yang benar-benar sempurna. Gitu loh. Dimana kalau dengan olahan lain kita mungkin masih memikirkan ke sana kemari. Ya. Yang terpenting itu ya. Yang sama sekali mungkin belum pernah mendalami spiritual. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Ya, kan? Nah begitu mendalami spiritual melalui olah gerak jurus-jurus Sah Bandar Karimadi, wow. Tadi bahwa gerakan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini merupakan gerak penyelarasan atau pensinergian ya, dengan energi alam. Jadi bukan sifatnya mengeksploitasi, tapi menyelaraskan. Kalau mengeksploitasi, ya tentunya sifat dari eksploitasi ini kan terbatas ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu loh, ya kan? Gitu loh. Nah ini berupa gerak penyelarasan yang betul-betul di sini ada satu timbal balik, ya, di mana kita memberikan energi juga kepada alam, alam pun memberikan energi ke kita. Ada hukum timbal balik, gitu loh. Take and give. Jadi ketahui dirian yang sempurna dalam hal ini gitu loh. Ya, karena dalam hidup ini kan perlu yang namanya take and give gitu loh, ya kan? Take and give. Jadi kita jangan hanya mengambil terus dari alam utang ini, terus ya, gitu ya. Mengambil terus ya dari alam, mengambil airnya, mengambil apinya, mengambil buminya, mengambil udaranya, menerima terus tanpa pernah memberi. Ya itu nggak seimbang namanya. Dan nggak ngerasa. Makanya ya. hidup ini pun penuh dengan berbagai macam gejolak, Kang berbagai Prabu. macam bencana, karena tidak seimbang tadi. Tidak seimbang. Antara pemimpinnya, ya manusia tadi berjati diri pemimpin, ya kan, dengan masyarakatnya atau rakyatnya, ya kan, berupa alam ini, ya, ini tidak ada keseimbangan. Nggak ada. Ya. Take and give-nya nggak ada. Betul. Makanya ya penuh dengan berbagai macam gejolak, resah, gelisah, susah, sedih, mudah marah, mudah tersinggung, putus asa, bahkan putus asa, ya, rentan terhadap penyakit, rentan terhadap kematian. Siap, gitu loh. betul Karena sekali. memang tuntutan dari alam itu besar sekali, tagihan dari alam. Karena selama ini ngambil, selama ini terus menerima dari alam tanpa pernah memberi ke alam ini. Betul. Nah, dengan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi ini kita langsung praktek memberikan ke alam. Jadi ada take and give-nya itu benar gitu loh. Jadi bukan hanya menerima saja,
tapi kita juga memberi ke alam ini. Nah, Gitu. luar biasa Kang Prabu. Untuk masalah jurus nanti kita bahas edisi khusus ya Kang Prabu. Baiklah pemirsa, untuk pembahasan kali ini sangat luar biasa sekali. Saya ingin nambah sebenarnya Kang Prabu ya. Iya. Tapi nanti aja lah, lain waktu Siap. lain, mungkin besok Siap. atau lusa kita sambung Siap. lagi ya Kang Siap. Prabu. Siap. Pemirsa, saya rasa perjumpaan kali ini kita akhirin dulu. Insya Allah Siap. pasti lain waktu kita akan sambung dengan pembahasan yang sangat luar biasa. Siap. Terima kasih Kang Prabu. Sami-sami hatur nuhun. Hatur anu kasuhun. Salam segala Salam. Insun rahayu balarya waluya asma pangestu hibar pangriksa